Halo teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng Anak 2022 Jilid 16. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Jerapah baik hati. Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga jerapah. Keluarga jerapah tersebut hidup bahagia di hutan. Sang anak jerapah yang lincah dan baik hati senang sekali bermain di sekitar. Selain itu, dia juga senang berpetualang ke sana kemari. Pada suatu hari, sang anak jerapah ingin pergi ke danau. Dia pun tak lupa meminta izin kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku pergi ke danau? Untuk apa kau ke sana, Nak? Aku ingin berpetualang ke sana. Aku ingin mencari teman lagi di sana. Baiklah, asalkan kau hati-hati ya. Tentu saja, Ibu. Terima kasih, Ibu, telah mengizinkanku. Sang anak jerapah itu pun bergegas pergi menuju danau. Dia sangat senang sekali karena dia tak sabar untuk berenang di danau itu. Dia pun ingin mencari banyak teman lagi. Anak jerapah ini memang baik hati. Dia suka menolong ke semuanya. Selain itu, dia juga berteman dengan hewan-hewan lainnya. Sebelum sampai ke danau yang dituju, tiba-tiba saja di tengah perjalanan, jerapah bertemu dengan seekor anak burung. Anak burung itu menangis. Jerapah pun kasihan melihat anak burung itu. Kemudian jerapah pun menghampiri anak burung itu. Hai anak burung, kenapa kau menangis? Tadi ibuku terbang. Ibuku selalu mencarikanku makan. Akan tetapi, aku ingin seperti ibu. Aku pun ikut terbang. Malah aku terjatuh karena sayapku belum kuat untuk terbang. Jadi seperti itu. Kenapa kamu menangis? Iya, jerapah. Bisakah kau membantuku untuk naik lagi ke sarang? Aku tak mampu naik ke sana. Aku takut jika di bawah, aku akan dimakan oleh binatang lainnya. Jerapah pun mencari akal bagaimana caranya agar anak burung tersebut bisa naik ke atas pohon. Dia pun mendapatkan ide. Tubuhnya yang tinggi mampu menjangkau pohon tersebut. Dia pun akhirnya menyuruh anak burung itu untuk naik di atas kepalanya. Naiklah di atas kepalaku, anak burung. Nanti kau pasti bisa sampai di sarangmu kembali. Betulkah itu, jerapah? Tidak apa-apa aku naik di atas kepalamu? Tidak apa-apa, hanya itu yang bisa ku bantu. Baiklah, jerapah. Jerapah pun mengulurkan kepalanya di dekat anak burung itu. Anak burung pun segera naik ke atas kepala jerapah. Dan ternyata benar, jerapah mampu menjangkau pohon yang ada sarang burungnya.
Lehernya yang panjang membuatnya semakin tinggi. Jadi, dengan mudah anak burung pun sampai ke sarangnya kembali. Wah, terima kasih jerapah. Sekarang aku tidak ketakutan lagi karena aku aman di sini. Jika di bawah tadi, aku pasti dimangsa oleh hewan-hewan lainnya dan aku tidak bisa bertemu dengan ibuku. Sama-sama. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Kamu tidak boleh melakukan segala sesuatu yang belum mampu kau lakukan. Tanyakan dulu kepada ibumu. Jika memang kamu sudah diperbolehkan terbang, maka terbanglah. Tapi jika ibumu melarang, maka jangan terbang. Karena kamu tidak tahu. Yang lebih tahu adalah ibumu. Baiklah jerapah, terima kasih ya. Tak lama kemudian, induk dari burung tersebut pun datang. Dia kaget melihat anaknya bersama dengan jerapah. Dia takut jika jerapah memakan anaknya. Anakku, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa bersama jerapah ini? Tenang saja ibu. Tadi aku terjatuh karena ingin terbang. Untungnya ada jerapah ini yang menolongku naik ke sini lagi. Betulkah itu? Apakah kau baik-baik saja? Tentu saja ibu, aku baik-baik saja. Jerapah ini adalah hewan yang baik hati. Terima kasih jerapah, kau telah membantu anakku untuk naik ke sini. Sama-sama induk burung. Aku pun turut bahagia bisa membantu anak burung untuk naik ke atas. Aku bisa membantunya lepas dari kesulitan. Semoga anak burung segera bisa terbang tinggi sepertimu. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati jika ingin melakukan sesuatu. Dan dimanapun kita berada, kita harus senantiasa menolong seseorang yang kesulitan dan membutuhkan bantuan kita. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah lalat dan semut. Dahulu kala ada seekor lalat. Seperti biasa, lalat senang mencari makanan di tempat-tempat yang kotor seperti tong sampah. Saat itu, lalat sedang terbang di depan sebuah rumah. Dia pun berkata, Aku rasanya bosan makan makanan yang kotor. Sekali-kali aku ingin makan makanan yang sangat lezat. Pasti di dalam rumah itu banyak makanan yang lezat. Aku harus masuk ke sana. Dan dia pun mencari celah agar bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Sampai ada seorang anak yang membuka pintu rumah tersebut dan dia pun berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Lalat tersebut pun senang bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Dia pun ingin segera memakan makanan yang lezat. Dia mulai menjelajahi seluruh isi rumah tersebut. Dia terbang ke sana kemari berharap bisa menemukan makanan lezat seperti yang diinginkannya.
Dia pun tak pernah menyerah. Dia terus-terusan mencari. Lalat pun sudah mengelilingi seluruh isi rumah. Akan tetapi, sepertinya dia tidak menemukan makanan apapun di dalam rumah tersebut. Dia pun sangat sedih dan kecewa. Yang diharapkannya bisa memakan makanan lezat, akan tetapi tak ditemukan. Dia pun berpilih untuk menyerah. Dia ingin pergi dari rumah tersebut. Sepertinya tak ada makanan di sini. Aku sudah lapar. Lebih baik aku mencari makanan yang kotor saja di tong sampah. Lalat pun ingin keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi dia bingung karena rumah tersebut sudah tertutup rapat. Dia bingung mau mencari kemana untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Kenapa rumah ini tertutup rapat? Bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini? Dia pun terus-terusan mencari jalan untuk keluar. Tetapi dia tidak mencari jalan lain. Dia hanya berkeliling di sekitar situ saja. Lalat tersebut pun tampak lelah dan ingin menyerah. Dia pun masih berada di tempat yang sama. Dia tidak melakukan hal yang baru agar bisa keluar dari rumah tersebut. Dia selalu mencoba cara yang sama. Dia pun kehilangan tenaga, apalagi perutnya kosong dan sangat lelah. Akhirnya dia pun terjatuh. Lalat itu pun mati. Dia mati karena kelelahan dan juga lapar. Tak berapa lama kemudian, datanglah segerombolan semut dan menghampiri lalat. Wah, sepertinya lalat ini sudah mati. Ayo, kita bawa dia ke sarang kita. Mereka pun senang mendapatkan lalat yang mati karena bisa digunakan untuk makanan mereka sampai beberapa hari. Semut pun membawa lalat itu pergi. Mereka senang sekali menuju sarangnya karena sudah mendapatkan makanan. Kemudian, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan semut yang sudah tua. Apa yang terjadi dengan alat ini? Alat ini mati karena tak bisa keluar dari sebuah rumah. Bagaimana kok bisa begitu? Iya, dia tidak tahu caranya keluar dari rumah, sedangkan sepertinya dia kelaparan, jadi dia akhirnya mati. Tahukah kalian kenapa dia bisa mati? Tentu saja karena kelaparan dan juga kelelahan. Ya, betul. Dia mati karena kelelahan dan juga kelaparan. Akan tetapi, ada hal penting yang harus kalian tahu. Apa itu? Seperti yang kalian ceritakan, lalat tersebut mati karena kelelahan dan juga kelaparan. Pasti dia tadi masuk ke rumah tersebut karena ingin mencari makanan yang lezat. Dan akhirnya dia tidak bisa keluar karena tidak tahu jalan keluar. Dia selalu mengulang-ulang cara yang sama. Dia tidak mau berusaha mencari cara yang baru agar bisa keluar dari rumah tersebut. Jadi begitu. Iya. Lalu bagaimana kalian bisa keluar dari rumah tersebut? Tadi kita melihat ada lubang di bawah, sehingga kami masuk ke dalam lubang tersebut dan keluar dari lubang tersebut, dan ternyata itu adalah luar rumah ini. Nah,
Kalian sudah berusaha mencari jalan keluar, sedangkan Lala tadi hanya mencari di sekitar atas saja. Dia tidak sampai mencari ke bawah. Dia selalu mengulang cara yang sama untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Padahal dia tidak tahu bahwa di bawah ada jalan untuk keluar. Betul juga katamu. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh menggunakan cara yang sama jika cara sebelumnya tidak berhasil, karena hal itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi kita harus kreatif agar kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah anak kambing dan rubah. Di sebuah hutan, hiduplah seekor anak kambing dan juga induknya. Anak kambing sangat lucu dan baik hati. Dia disukai oleh banyak hewan-hewan di sana. Mereka semua sayang kepada anak kambing. Pada suatu hari, anak kambing meminta izin kepada ibunya untuk bermain di luar. Dia ingin menikmati pemandangan di luar sana sambil mencari rumput. Ibu, bolehkah aku bermain di luar? Untuk apa, Nak? Aku ingin mencari makanan. Dan selain itu, aku ingin melihat pemandangan di luar sana. Selama ini aku hanya di hutan ini saja. Baiklah, Nak. Kamu boleh bermain di luar sana. Akan tetapi, kamu harus didampingi oleh gajah dan kuda. Dan kamu tidak boleh pergi jauh-jauh dari mereka, karena di luar sana ada rubah yang ingin memakanmu. Baiklah ibu, tentu aku akan hati-hati. Anak kambing itu pun pergi berjalan keluar menuju tempat yang ditunjukkan oleh gajah. Anak kambing pergi bersama gajah dan kuda. Dia pun sangat senang sekali. Saking asiknya dia bermain, dia pun tak sadar dia telah berada jauh dari teman-temannya. Bahkan teman-temannya pun tak terlihat. Dia pun menikmati rumput di sekitar sana. Tanpa disadari, ada seekor rubah yang mengamatinya. Dia melihat anak kambing itu berada sendirian di sana. Wah, ada santapan yang lezat. Aku harus memakannya. Rubah itu pun mendekati anak kambing tersebut. Hai anak kambing, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku sedang bermain dan makan makanan di sini. Apakah kau sendirian? Tadi aku bersama teman-temanku, tapi kenapa sekarang mereka tidak ada? Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana kau pulang? Entah, aku bingung bagaimana aku pulang. Sudahlah, tenang saja. Kau ikutlah denganku, karena hari semakin petang. Jadi kau bisa beristirahat dulu di tempatku. Anak kambing itu pun tanpa ragu. Dia tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah rubah yang bisa memangsanya. Dia pun mengikuti saja apa yang diminta oleh rubah. Baiklah teman, aku akan ikut denganmu. Nanti kau antarkan aku pulang ke rumah.
Tanpa ragu, anak kambing itu mengikuti rubah. Dia pun menuju rumah rubah. Dia pun berjalan bersama rubah. Dia sangat senang sekali mempunyai teman baru. Padahal rubah mempunyai maksud lain. Akhirnya anak kambing itu pun sampai di rumah rubah. Kau tunggu sini. Nanti akan kubawakan kau makanan yang lezat untuk kita makan bersama. Sungguh baik sekali kau. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Rubah pun pergi meninggalkan anak kambing. Dia ingin mencarikan rumput anak kambing. Jika anak kambing itu kenyang, pasti lebih lezat. Begitu pikiran dari rubah. Dia pun segera pergi untuk mencari rumput yang banyak. Dan ternyata gajah telah mengamati apa yang telah dilakukan oleh rubah kepada anak kambing itu. Gajah pun segera menyusul anak kambing selagi anak kambing itu sendirian. Hai gajah, tadi aku mempunyai teman baru. Dia sangat baik hati. Kau salah, dia bukanlah temanmu. Dia itu rubah yang akan memakanmu. Apa? Betulkah itu? Iya, jadi segeralah kabur dari sini. Jika tidak, kau akan dimakannya. Baiklah, aku akan kabur dari sini. Jangan sendirian. Jika kau berjalan sendiri, pasti sangat lambat. Nanti rubah bisa mengejarmu. Naiklah di atas punggungku ini. Akhirnya anak kambing itu pun naik di atas punggung gajah agar lebih cepat untuk lari. Gajah pun berlari cepat agar lebih cepat sampai menjauh dari rubah. Dia pun dengan menggendong anak kambing itu berlari sekencang mungkin menghindari rubah. Akhirnya anak kambing itu pun sampai di tempat mereka. Sang ibu pun khawatir. Dia dengan cemas menunggu kedatangan dari anaknya. Anakku, akhirnya kau sampai juga. Ibu sangat khawatir mengetahui kau telah berpisah dengan teman-temanmu. Iya ibu, maafkan aku. Tadi aku sampai lupa diri, bermain terlalu jauh. Dan aku tak sadar ternyata aku telah berpisah dengan gajah dan kuda. Selain itu, tadi aku ternyata bersama dengan rubah. Lain kali kau tak boleh jauh-jauh seperti itu. Kau harus menuruti apa perkataan ibu. Baik bu, maafkan aku. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa menuruti apa perkataan orang tua kita. Dan janganlah kita melanggarnya karena itu semua untuk kebaikan kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Asal-usul es krim. Es krim merupakan makanan yang disukai oleh semua kalangan, baik mulai dari anak kecil maupun sudah dewasa. Hampir semuanya menyukai es krim.
Rasanya yang manis, dingin, dan pekat, serta teksturnya yang lembut selalu dicari oleh banyak orang di kala panas. Saat ini, kita sudah bisa dengan mudah menemukan es krim, baik dari penjual keliling, minimarket, di sebuah toko, restoran, kedai, ataupun di tempat-tempat tertentu. Selain itu, penyajiannya pun bermacam-macam. Ada yang waffle, pancake, kue, atau bahkan minuman. Nah, tahukah kalian bagaimana asal-usul es krim itu? Bagaimana cara membuatnya? Berikut kita tampilkan dongeng asal-usul es krim. Sejarah kemunculan es krim yang pertama dipercaya datang dari zaman kepemimpinan Kaisar Nero Romawi tahun 64 Masehi. Diceritakan bahwa saat itu Kaisar Nero menginginkan makanan penutup yang dingin. Kemudian dibuatkan kombinasi antara salju halus, nektar, sirup buah, dan madu. Selain itu, es krim juga mulai dikenal di negeri Cina. Sekitar tahun 700 Masehi, kemunculan es krim di Cina dimulai saat Raja Tang dari Kerajaan Shang mendapatkan hadiah berupa gumpalan salju saat makan malam. Salju tersebut diproses dengan tambahan susu dan sari buah, serta dilumuri dengan madu. Makanan penutup yang dikenal dengan istilah sorbet ini ternyata menjadi makanan kesukaan sang raja. Akhirnya, makanan ini dipopulerkan di lingkungan kerajaan. Dan ada pula cerita lainnya yang mengatakan bahwa sekitar tahun 1254 Masehi, Marco Polo yang baru kembali dari Cina membawa oleh-oleh cara pembuatan es krim. Saat itu, sebenarnya di Italia sendiri sudah dikenal jenis es tersebut. Es tersebut dari sirup khas Italia. Dengan tangan dingin Marco Polo, es sirup Italian tersebut mengalami modifikasi. Rasanya yang enak membuat es sirup ini menjadi favorit banyak orang dan menyebar ke negara Eropa lainnya. Bahan dasar es sirup semakin berkembang, bukan hanya dari sirup, melainkan juga susu dan krim. Bahan dasar baru ini membuat rasanya semakin kaya, tidak hanya manis tetapi juga gurih dan teksturnya semakin lembut. Setelah itu, sekitar abad ke-18, orang Inggris menyebutnya ice cream. Demam es krim sendiri muncul di benua Amerika pada abad ke-19, seiring dengan ditemukannya mesin pembuat es krim. Saat itu, gubernur asal Maryland, Amerika Serikat menyajikan es krim kepada para tamunya. Hal inilah yang menjadi awal mula berkembangnya es krim di Amerika Serikat. Semua orang menyukai es krim. Namun, baru 76 tahun kemudian, kedai es krim tersebut dibuka di New York. Di Indonesia, es krim muncul setelah dibawa oleh orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia. Dulu, es krim juga termasuk barang mewah dan mahal yang bisa dinikmati oleh orang Belanda saja. Namun, sekarang es krim bisa dinikmati oleh semua kalangan. Harganya cukup terjangkau. Selain itu, di Indonesia banyak ditemui penjual-penjual es krim. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia pun melakukan inovasi dan kreativitasnya untuk menciptakan es krim yang lebih menarik dan juga enak rasanya. Banyak sekali dari mereka yang menggunakan kreativitasnya untuk memodifikasi es krimnya lebih menarik lagi. Es krim sangat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak sangat menyukainya.
Di Indonesia sudah banyak sekali dijumpai es krim. Bukan hanya di perkotaan, tetapi di pelosok desa pun sekarang sudah banyak kita temukan es krim. Es krim Indonesia pun berkembang. Mereka datang dari berbagai macam. Ada yang dari sebuah pabrik, ada pula yang membuat sendiri atau home industry. Ada pula restoran-restoran yang menyajikan resep khusus es krim yang disediakan di restorannya. Selain itu, es krim juga terdiri dari berbagai macam rasa, mulai dari vanila, coklat, stroberi, jeruk, anggur, soda, ataupun jenis-jenis rasa lainnya. Kalau kalian lebih suka es krim rasa apa? Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pengetahuan kepada kita tentang asal-usul es krim. Sekarang kita tahu kan bagaimana asal-usul es krim? Masih suka makan es krim? Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah! Kisah rumput berwarna biru. Di sebuah padang rumput yang luas, terdapat seekor keledai dan juga seekor kuda. Seperti biasa, mereka mencari makan bersama. Mereka sama-sama memakan rumput. Mereka pun senang sekali berada di padang rumput tersebut. Saat itu, mereka berada berdekatan. Keledai pun menceletuk. "Rumput di sini sangat enak." Kuda pun menjawab, Iya betul, rumput di sini sangatlah enak. "Aku sangat senang sekali. Di sini rumputnya sangat enak dan banyak sekali. Besok aku akan ke sini lagi." Iya, aku juga suka makan di sini. "Rumput di sini segar-segar dan berwarna biru." Apa? Biru? Bukan, rumput ini berwarna hijau. "Tidak, rumput ini berwarna biru." Tidak, rumput ini berwarna hijau. "Kau salah, rumput ini berwarna biru. Lihatlah dengan baik, rumputnya berwarna biru." Kau yang salah, ini berwarna hijau. Semua daun ini juga berwarna hijau. "Kau yang salah. Kalau kau tak percaya, ayo kita tanyakan kepada Raja Hutan." Baiklah, ayo kita tanyakan. Pasti Raja Hutan pun menjawab jika rumput ini berwarna hijau. "Baiklah, nanti yang salah akan mendapat hukuman dari Raja Hutan." Baiklah, aku setuju. Kuda dan keledai itu pun berjalan menuju tempat sang Raja Hutan. Mereka pun tak sabar menunggu keputusan dari Raja Hutan tersebut. Mereka semua tetap kokoh pada jawaban masing-masing. Sang keledai menjawab bahwa rumput berwarna biru, sedangkan sang kuda menjawab rumput berwarna hijau. Mereka ingin sama-sama membuktikan mana yang lebih benar dan manakah yang layak mendapat hukuman dari sang Raja Hutan. Tibalah mereka di mana tempat Raja Hutan tersebut singgah. Mereka pun menceritakan apa yang telah terjadi di antara mereka. "Raja Hutan, jawablah aku. Tadi kuda mengatakan bahwa rumput berwarna hijau. Bukankah rumput ini berwarna biru?"
Raja hutan pun menjawab, "Menurutmu apa yang pantas untuk warna rumput ini?" Biru. "Apakah kau yakin?" Sangat yakin. "Baiklah, jika kau yakin, yakini saja jawabanmu itu. Sekarang pergilah." Hahaha, benarkan apa kataku? Kuda, tetaplah kau di sini, siap-siap menerima hukuman dari sang raja hutan. Keledai itu pun pergi. Dia meninggalkan kuda sendiri. Dia bangga. Dia merasa jawabannya benar karena sang raja hutan itu mengiyakan jawaban dari keledai. Di sana tinggallah kuda dan sang raja hutan singa. Kuda tersebut pun berkata kepada singa, Tuan, kenapa kau mengatakan rumput berwarna biru? Padahal rumput kan berwarna hijau. "Apakah kau mendengar aku tadi mengatakan rumput berwarna biru?" Tidak, tapi kau membiarkan keledai itu pergi begitu saja. Padahal keledai itu kokoh dengan jawabannya bahwa rumput berwarna biru. "Ya, aku membiarkannya. Itu semua karena aku ingin menghukum dirimu." Menghukum diriku untuk apa? "Kau terlalu membuang-buang waktu. Tak perlu kau hadapi keledai itu. Sampai kapanpun, keledai itu akan selalu berpendapat bahwa rumput ini berwarna biru. Jadi, walaupun ku jelaskan panjang lebar, dia akan tetap pada pendiriannya." Jadi, apa yang harus kulakukan? Kau tidak perlu menanggapi apabila terjadi lagi seperti ini. Biarkanlah mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak mau tahu untuk berada pada pendiriannya sendiri. Kau jangan membuang-buang waktumu sia-sia hanya untuk menghadapi yang tidak mau mendengarkan apa saran yang benar. Oh, jadi begitu. Jadi, kali ini apakah kau tetap menghukumku? Aku tidak akan menghukummu. Hanya saja aku memberikan wejangan padamu bahwa segala sesuatu tidak bisa dipaksakan. Lebih baik jika memang kita merasa benar, kita diam saja untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Baiklah, Tuan Singa, terima kasih atas wejanganmu. Lain kali, aku tidak akan menanggapi jika ada hewan lain yang seperti itu. Baiklah, sekarang kau kembali ke tempatmu. Makan rumput sana yang berwarna hijau, jangan yang biru. Hahaha, tidak ada rumput yang berwarna biru. Kuda tersebut pun meninggalkan singa itu. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa janganlah kita membuang-buang waktu kepada orang-orang bodoh yang tidak mau diberitahu dan tidak mau belajar pengetahuan. Karena hal itu hanyalah sia-sia belaka. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah gurita cerdik dan ikan hiu. Di sebuah pedalaman laut, hiduplah seekor gurita. Gurita tersebut tiba-tiba terkagetkan karena datangnya seekor ikan hiu yang ingin menyantapnya. Gurita pun sangat ketakutan. Hahaha, mangsa baru.
Terima kasih Tuhan telah mengirimkanku makanan selezat gurita. Gurita pun merasa ketakutan. Dia pun mencoba berbicara kepada ikan hiu. Hai ikan hiu, apakah kau ingin memakanku? Tentu saja tidak akan kusia-siakan makanan sepertimu. Asalkan kau tahu, jika kau memakanku, kau akan kehilangan kekuatanmu. Apa itu tidak mungkin? Aku tak lain, tak bukan, sama sepertimu. Aku ditakuti oleh seluruh hewan laut di sini. Jadi, jika kau memakanku, kau akan kehilangan kekuatanmu. Aku tak percaya. Coba buktikan. Baiklah, ayo kita buktikan. Ikan hiu dan juga gurita pun pergi mencari hewan-hewan laut lainnya untuk membuktikan apakah benar gurita ditakuti oleh hewan-hewan lainnya. Gurita pun mengajak ikan hiu bertemu dengan hewan-hewan seperti ikan. Dan ternyata benar, ikan-ikan pun lari melihat gurita dan juga ikan hiu. Mereka semua seperti ketakutan. Kemudian gurita dan ikan hiu itu pun menemui udang. Dan ternyata udang-udang itu pun ketakutan melihat gurita yang datang bersama ikan hiu. Mereka pun lari terbirit-birit. Ikan hiu pun percaya bahwa gurita ditakuti oleh hewan-hewan lainnya. Padahal sebenarnya hewan-hewan laut itu bukan takut pada gurita, akan tetapi takut pada ikan hiu. Kecerdikan gurita tersebut berhasil mengelabui ikan hiu. Bagaimana ikan hiu? Sekarang terbuktikan seluruh hewan laut di sini takut kepadaku. Betul katamu. Oleh karena itu, janganlah makan aku. Jika kau memakanku, siap-siaplah kau kehilangan kekuatanmu. Baiklah, aku tak akan memakanmu. Karena kita mempunyai kekuatan yang sama, bagaimana jika kita bekerja sama saja? Sekarang, kau mencari makan dan aku memakan sisamu saja. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang aku akan memakan makanan dan sisanya kuberikan kepadamu. Gurita pun sangat senang. Mulai dari sekarang dia tak perlu lagi kesusahan mencari makanan. Karena ikan hiu sudah mencari makanan. Gurita sungguh beruntung. Selain terselamatkan dari santapan ikan hiu, dia juga sekarang berhasil mendapatkan makanan cuma-cuma. Dia tak perlu kerja keras untuk mencari makanan. Dan sekarang dia tidak perlu lagi takut kepada ikan hiu, karena ikan hiu sudah menjadi sahabatnya. Dan ikan hiu pun tak berani memakan gurita karena takut jika kekuatannya hilang seperti apa yang telah diucapkan oleh gurita. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus berpikir cerdas dan juga cepat ketika menghadapi suatu masalah, agar kita bisa terselamatkan dari masalah tersebut. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.